Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novriandini Zahira di bawah bimbingan Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc akan mempresentasikan penelitian saya mengenai peran persepsi kecerdasan dan antropomorfisme terhadap niat penggunaan berkelanjutan chatbot loka pasar daring. Sebelumnya, mari kita ulas kembali bahwa menurut Melian Gonzalez, chatbot adalah mesin percakapan yang dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan teks melalui pemrosesan bahasa alami atau NLP. Penelitian ini latar belakangi oleh perkembangan yang sangat pesat dari teknologi kecerdasan buatan termasuk chatbot, di mana berdasarkan laporan dari Fortune Business Insights, pasar chatbot global diperkirakan akan terus bertumbuh hingga 1.953,3 juta dolar pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 31,6% pada chatbot berbasis layanan pelanggan. Selain itu, Indonesia menempati posisi teratas pada loka pasar daring di Asia Tenggara dengan nilai sekitar 82 miliar dolar, dan loka pasar daring terbesar dan terpopuler di Indonesia adalah Shopee. Namun, dengan basis data dan pelanggan yang sangat besar ini, tentu saja loka pasar daring menghadapi berbagai tantangan, yaitu 39% dari semua percakapan terjadi di luar jam kerja. Sehingga 88% konsumen menuntut perusahaan loka pasar daring untuk mengintegrasikan chatbot yang dapat membantu tugas dan pertanyaan mereka. Maka disinilah chatbot berperan sebagai solusi yang strategis, di mana chatbot mampu mengubah cara perusahaan dan pelanggan berinteraksi dari yang konvensional dan harus tangani oleh agen manusia hingga menjadi sistem yang otomatis. Lalu respon dari chatbot juga tersedia dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja dalam 24 jam, sehingga mengurangi waktu tunggu pengguna dan dapat mengurangi beban kerja agen manusia, yang pada akhirnya akan mendorong efisiensi biaya. Namun, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh chatbot, chatbot juga memiliki berbagai tantangan atau hambatan. Yang pertama, chatbot didesain dengan alur standar ataupun pola dan informasi yang telah diperkirakan atau diprediksi sebelumnya yang dimasukkan kepada chatbot. Sehingga ketika pengguna bertanya atau memberikan tugas yang sedikit lebih rumit atau tidak terprediksi, maka chatbot akan menjadi lebih tidak efektif. Lalu, dengan banyaknya persaingan dengan mesin-mesin pencarian yang lebih cepat, maka chatbot harus terus berkompetitif dan juga terus membuat perkembangan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan penelitian, pemahaman chatbot terhadap bahasa alami tidak sepenuhnya bisa menyerupai persis seperti manusia, sehingga chatbot kesulitan dalam memahami berbagai keragaman bahasa seperti yang ada di bahasa Indonesia. Keberlanjutan penggunaan chatbot tidak hanya ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh pengguna, tapi juga sejauh mana ekspektasi pengguna terkonfirmasi setelah mereka menggunakan chatbot. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan integrasi dari teori respons sosial dan model ekspektasi konfirmasi. Yang pertama, teori respons sosial dikembangkan oleh Nas dan Moon pada tahun 2000 yang pada umumnya digunakan untuk meneliti persepsi pengguna. Namun sayangnya, penelitian terkait persepsi pengguna loka pasar daring terhadap chatbot yang cerdas dan antropomorfik masih sangat sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi kesenjangan tersebut. Berdasarkan teori ini, manusia cenderung memperlakukan chatbot seolah-olah chatbot adalah entitas sosial, sehingga manusia menunjukkan isyarat sosial seperti berbahasa, berperilaku, sebagaimana mereka biasanya berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka penelitian ini menggunakan teori respons sosial untuk menyelidiki bagaimana persepsi pengguna yang ditinjau dari perspektif interaksi antara manusia dan chatbot. Lalu yang kedua adalah model ekspektasi konfirmasi yang dikembangkan oleh Bhattacharjee tahun 2001, yang mana teori ini awalnya digunakan dalam pemasaran maupun teknologi informasi, hingga akhirnya diperluas dalam berbagai konteks, termasuk belanja daring. Menurut teori ini, ada tiga faktor utama yang menentukan niat penggunaan berkelanjutan, yaitu konfirmasi, persepsi penggunaan, dan juga kepuasan. Dan ini juga melakukan kajian literatur sistematis dengan mengekstraksi 143 dokumen dari database Scopus dengan kata kunci Service Chatbot or Virtual Agent, yang mana alas bibliometriknya menggunakan software RStudio dan BiblioShiny, sehingga diperolehlah peta tematik dan juga 4 klaster yang terdiri dari motor themes, niche themes, emerging themes, dan juga basic themes. Dan penelitian ini diarahkan untuk meneliti terkait pengembangan chatbot yang tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan saja, namun juga mampu menciptakan hubungan yang emosional antara perusahaan dan pelanggan yang akan mendorong kepuasan dan niat penggunaan berkelanjutan.
Ada beberapa kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam penelitian ini, dan penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut. Yang pertama, chatbot sebenarnya mulai digunakan secara luas, namun penelitian terkait penggunaan chatbot secara berkelanjutan masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan penelitian terkait chatbot masih didominasi sampai pada adopsi awal. Padahal adopsi awal tidak sepenuhnya mampu menjamin keberhasilan sistem dalam jangka panjang. Sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut untuk mengkaji lebih lanjut terkait niat penggunaan berkelanjutan pada pengguna chatbot. Lalu yang kedua, berdasarkan SLR dari YDKK tahun 2021, penelitian terkait niat ini sebaiknya diteliti dari beberapa faktor utama, yaitu faktor psikologis, teknologi, sosial, dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus mengkaji dari dua faktor, yaitu faktor psikologis yang diwakili dari persepsi kecerdasan dan persepsi antropomorfisme, dan juga faktor teknologi dari persepsi kegunaan. Yang ketiga adalah SLR dari Tambaran Verma pada tahun 2024. Ada beberapa arahan penelitian juga. Yang pertama diarahkan pada fokus penelitian yang lebih kontekstual seperti jenis layanan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengguna chatbot dalam aktivitas belanja di loka pasar daring. Lalu yang kedua, persepsi konsumen terhadap chatbot itu dapat ditinjau dari segi kompetensi dan juga kehangatannya, maka diwakili dengan kecerdasan dari segi kompetensi dan juga persepsi antropomorfisme dari segi kehangatan. Selain itu, penelitian chatbot ini juga tren ini tuh dominasi di negara-negara seperti Amerika, China, India, Inggris, dan Jerman. Namun, penelitian terkait chatbot di Indonesia masih berkontribusi yang sangat relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini akan diterapkan untuk pengguna chatbot di Indonesia. Selain itu juga ditemukan adanya inkonsistensi temuan, di mana penelitian sebelumnya sebagian besar meneliti dan menemukan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Namun ternyata penelitian oleh Bawak dan Ahmad tahun 2021 menunjukkan temuan yang sebaliknya, di mana kepuasan tidak memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengonfirmasi temuan tersebut dan akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh kepuasan apakah berpengaruh terhadap niat penggunaan berkelanjutan, terutama dalam konteks yang spesifik yaitu chatbot loka pasar daring. Dan ini ada 9 pertanyaan penelitian sebagai berikut, dan pertanyaan itu bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kecerdasan dan persepsi antropomorfisme terhadap konfirmasi dan persepsi kegunaan, serta bagaimana variabel-variabel ini memengaruhi kepuasan yang pada akhirnya akan membentuk niat pengguna berkelanjutan chatbot dalam konteks layanan pelanggan loka pasar daring. Kita masuk ke pembangunan hipotesis. Yang pertama, pengguna akan merasa lebih terhubung secara emosional dengan chatbot yang mampu berinteraksi secara humanis atau menyerupai manusia. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Mosawi DKK tahun 2021 menunjukkan ketika pengguna menggunakan suatu sistem atau chatbot dalam hal ini menunjukkan tampilan yang cerdas dan responsif, maka pengguna akan merasa bahwa chatbot tersebut terlihat peduli, perhatian, dan menarik, sehingga dapat mendorong persepsi antropomorfisme. Oleh karena itu, hipotesis satu yaitu persepsi kecerdasan berpengaruh positif terhadap persepsi antropomorfisme. Yang kedua, ketika pengguna memandang suatu sistem memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka akan muncul persepsi bahwa sistem tersebut juga berguna karena mampu memenuhi kebutuhan dan tugas mereka. Maka penelitian oleh Lee DKK tahun 2023 juga menunjukkan bahwa persepsi kecerdasan berpengaruh positif pada persepsi kegunaan, di mana pengguna menganggap bahwa sistem tersebut berhasil memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, hipotesis kedua berbunyi, persepsi kecerdasan berpengaruh positif pada persepsi kegunaan. Yang ketiga, persepsi antropomorfisme meningkatkan persepsi kegunaan chatbot dalam dua cara, yaitu memperbaiki interaksi dan juga meningkatkan rasa keterhubungan sosial. Penelitian oleh LIDKK tahun 2023 menemukan bahwa chatbot dapat berkomunikasi dengan memberikan solusi dalam bahasa alami yang mudah dipahami dan humanis, sehingga pengguna cenderung percaya bahwa chatbot tersebut berguna memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Maka chatbot yang antropomorfik lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna yang pada akhirnya meningkatkan persepsi kegunaannya. Maka hipotesis ketiga berbunyi, persepsi antropomorfisme berpengaruh positif pada persepsi kegunaan. Yang keempat, sebab menunjukkan akurasi prediksi dan juga keberhasilan yang tinggi akan mampu melayani pengguna yang cenderung dianggap sebagai chatbot yang sangat kompeten.
Maka ketika pengguna merasa bahwa chatbot tersebut cerdas dan memenuhi harapan mereka, maka akan terjadi konfirmasi pengguna yang akan menunjukkan bahwa mereka terpenuhi konfirmasi ekspektasi itu. Maka ketika individu fokus mengingat fitur yang sangat cerdas dan menonjol itu, maka konfirmasi akan melampaui ekspektasi awal mereka. Oleh karena itu, posisi keempat berbunyi, persepsi kecerdasan berpengaruh positif pada konfirmasi. Yang kelima, persepsi antropomorfisme mendorong terbentuknya perasaan diperhatikan dan dihargai dalam percakapan, sehingga kebutuhan interaksi manusia tersebut akan terpenuhi. Persepsi antropomorfisme berkaitan dengan bagaimana motivasi sosialitas di mana pengguna tertarik pada chatbot yang menciptakan rasa keterhubungan dan keakraban, sehingga pengguna merasa sedang dilayani dengan cara yang ramah seperti dengan manusia lainnya, yang akhirnya dapat meningkatkan konfirmasi mereka terhadap layanan tersebut. Dengan demikian, proses kelima dirumuskan. Persepsi antropomorfisme berpengaruh positif pada konfirmasi. Yang keenam, jika kinerja layanan chatbot memenuhi atau melebihi ekspektasi sebelumnya, maka pengguna akan merasa bahwa chatbot tersebut sangat membantu mereka. Hal ini mendorong pengguna mempersepsikan bahwa penggunaan chatbot tersebut memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan. Oleh karena itu, proses keenam berbunyi, konfirmasi berpengaruh positif pada persepsi kegunaan. Yang ketujuh, penelitian-penelitian sebelumnya didominasi menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif pada kepuasan. Namun, penelitian dilakukan oleh Gupta DKK tahun 2020 menunjukkan tidak ada pengaruh persepsi kegunaan terhadap kepuasan pengguna, yang mana ini juga bertentangan dengan prinsip dasar dari model ekspektasi konfirmasi. Temuan itu diduga karena adanya perbedaan konteks penelitian hingga faktor-faktor lainnya seperti pengalaman konsumsi. Oleh karena itu, plan ini ingin menguji lebih lanjut dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks chatbot data pasar daring, dan merumuskan hipotesis ketujuh yaitu persepsi kegunaan berpengaruh positif pada kepuasan. Yang delapan, berdasarkan model ekspektasi konfirmasi, eh, konfirmasi pengguna itu muncul dari perbandingan antara harapan awal dan juga kinerja aktual sistem setelah mereka menggunakan. Maka konfirmasi harapan yang tinggi terjadi ketika kinerja aktualnya melebihi atau sesuai harapan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna. Oleh karena itu, hipotesis ke-8 berbunyi, konfirmasi berpengaruh positif pada kepuasan. Yang sembilan, jika kebutuhan emosional pengguna terpenuhi, maka mereka akan cenderung berniat untuk beradaptasi dan terus menggunakan teknologi tersebut semakin tinggi. Dan berdasarkan ekspektasi konfirmasi, kepuasan itu merupakan motivasi utama pengguna untuk berniat menggunakan layanan tersebut secara berkelanjutan. Dan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif pada niat penggunaan berkelanjutan. Namun, ditemukan inkonsistensi temuan di mana penelitian dari Bau dan Ahmad tahun 2021 malah menemukan kepuasan tidak memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengonfirmasi konsistensi temuan tersebut dan melihat bagaimana hasilnya, sehingga proses ke-9 dirumuskan, kepuasan berpengaruh positif pada niat penggunaan berkelanjutan. Berikut model riset penelitian ini yang dimodifikasi dari 3 model dari Batnagar DKK tahun 2024, Diman Jamal tahun 2023, dan Sunjaya DKK tahun 2025. Ini adalah metode risetnya, dan ini menggunakan filosofi positivisme dengan metode kuantitatif dan pendekatan deduktif. Lalu datanya nanti akan dikumpulkan dalam satu waktu atau cross-seksional dengan strategi survei daring. Berikut definisi opsional dan pengukuran dari setiap variabel. Nah, skala pengukuran yang digunakan dalam pertanyaan ini adalah skala Likert 5 poin. Lalu teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Dan populasinya adalah semua pengguna chatbot lokal pasar daring di Indonesia. Lalu dispesifikkan lagi sampelnya adalah 2 kriteria ini, yaitu pengguna chatbot lokal pasar daring Shopee Indonesia lebih dari 1 kali dalam 3 bulan terakhir, dan berdomisili di Indonesia. Ukuran sampelnya berdasarkan INHER DKK tahun 2022, yaitu asumsinya adalah 10 kali dari jumlah item pengukuran, maka sampel yang diperlukan dalam pertanyaan ini minimal 190 responden. Lalu objek risetnya adalah chatbot Shopee Indonesia, yaitu Coki, sebagai fitur layanan pelanggan di lokal pasar daring yang dapat diakses 24/7 melalui pusat bantuan dan chat prioritas, karena Shopee adalah lokal pasar daring terbesar dengan jumlah kunjungan tertinggi di Indonesia. Berikut metode analisis data yang digunakan, menggunakan model pengukuran reflektif dan metode PLSM dengan nantinya akan diolah dengan Smart PLS 4, beserta kriteria, standar, dan juga sumbernya dari HPKK tahun 2022. Ada validitas konvergen, diskriminan, reliabilitas, kolinearitas, koefisien determinasi, ukuran efek, model fit, dan juga uji hipotesis.
Plan ini juga telah melakukan pretest dengan 50 responden dan diperoleh semua hasilnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, itu hasil dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.